Assalamualaikum, balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih ya, kali ini saya mau react video tentang ini guys, kabar gembira buat seluruh rakyat Indonesia. Nah ini dia ya, pasukan elit ya, Kopassus kembali juara tembak EERM 2025, bawa harum nama Indonesia nih, keren ya. Nah seperti apa kayak videonya tentang ini, jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. Wah gila ya, kembali juara tembak EERM nih. Nama Indonesia melonjak naik lagi ya guys. 123. Ini ada kabar yang luar biasa gembira ya, kabar yang bikin dada kita membusung lagi dari ajang tembak paling bergengsi di kawasan kita, AARM 2025 ya. Jadi lomba tembak antar tentara negara-negara Asia Tenggara yang katanya paling elit itu. Salah satunya ya jelas, di dalamnya ada kompetitor abadi kita, negaranya Tok Dalang ya. Jadi dalam acara AARM tahun 2025 ini, Kopassus kembali bikin ulah ya, bikin bangga lagi dan kembali menjadi juara umum dalam menembak. Jadi Kopassus itu membuktikan lagi slogannya, gaya elit, prestasi elit ya gitu loh Ben. Jangan sampai gaya elit prestasi sulit, nggak main bos, nggak main. Ya harus gayanya elit, prestasinya juga harus elit gitu loh. Paham nggak kalian? Nggak paham? Admin tembeleng ini kalau nggak paham. Jadi ini dalam The ASEAN Army's Rifle Meet atau AARM 2025 ya, ini merupakan ajang kompetisi tembak angkatan darat antar negara-negara ASEAN ya yang sudah jadi tradisi tahunan. Jadi yang juara dari Kopassus ini usut punya usut, pangkatnya tuh bukan perwira tinggi, bukan. Ya masih ada yang serka, ada yang kopda, bahkan ada yang pratu gitu ya. Rata-rata kayaknya dari Tamtama dan Bintara ya kayaknya ya. Nah dalam ajang menembak paling bergengsi se-ASEAN ini, Indonesia selama ini telah memenangkan ajang tahunan ini lewat Komandan Pasukan Khusus alias Kopassus ya. Dan untuk kesekian kalinya, bendera merah putih berkibar paling tinggi di antara bendera-bendera tetangga yang katanya canggih-canggih itu. AARM 2025 ini merupakan kompetisi menembak yang tujuannya sih katanya untuk memperkuat pertukaran profesional dan persahabatan. Tapi ya namanya kompetisi, gengsi pasti nomor satu dong. Dirilis dari info resmi yang beredar di lapangan ya, tahun ini ASEAN Army's Rifle Meet AARM yang diselenggarakan di negara tetangga kita ini berlangsung sangat ketat. Jadi sampai hari ini ya Brer, sampai detik ini ya, nanti kita infokan lagi lewat komunitas saja berapa detail medali emas yang bisa dibawa Indonesia, karena ini ada grup putra juga ada grup putri ya yang dikirim ke sana. Dan ini bukan suatu hal prestasi yang menurut admin mudah, nggak mudah banget. Karena tahun 2025 ini ya lomba tembak se-ASEAN ini melibatkan ratusan penembak jitu loh, bayangkan. Menyisihkan ya kompetitornya itu, pesertanya ada ratusan penembak jitu yang berkompetisi dalam 5 disiplin: karabin, senapan mesin, pistol wanita, pistol pria, dan senapan otomatis. Dan usut punya usut, pembukaan AARM 2025 ini telah dilakukan dengan sangat meriah dengan mengundang sejumlah petinggi ya Angkatan Darat ASEAN, termasuk petinggi TNI Angkatan Darat sendiri, dan ada Angkatan Darat dari Brunei, dari Malaysia, dari Singapura, dan lain sebagainya. Dan usut punya usut, sebagai salah satu peserta AARM ya, sebelumnya tim penembak dari Kopassus ini dikirim ke sana, sempat dilihat langsung kesiapannya, mentalnya, fisiknya oleh para jenderal kita. Ya nggak main-main persiapannya. Dan dalam ajang ke AARM 2025 kali ini ya, kontingen Indonesia yang diwakili Kopassus telah menyabet sejumlah juara, diantaranya dalam kategori senapan ya, yang menang itu kategori senapan, kemudian kategori machine gun, serta pistol putra maupun pistol putri ya. Semuanya, hampir semuanya disapu bersih dari Indonesia. Tetangga cuma dapat ampasnya doang kayaknya. Hal ini seperti dikutip dari berbagai unggahan di media sosial militer dan akun-akun patriot ya. Cuitannya banyak yang bilang selamat atas prestasi membanggakan Indonesia Army kontingen di AARM 2025. Jadi kalau urusan tembak menembak jitu, kalau Indonesia menang udah apa ya, udah nggak kaget ya bos. Karena baik di Lebanon, di Kongo, kelas Asia Tenggara itu udah penembak jitu dunia. Indonesia itu udah terkenal lah kalau penembak jitunya ya. Dan usut punya usut, untuk deretan kemenangan yang diraih oleh Kopassus ini kembali membuktikan ya bahwa angkatan bersenjata atau prajurit-prajurit Indonesia atau tentara-tentara Indonesia itu nggak boleh dianggap remeh ya untuk urusan tembak menembak ya. Karena membuktikan ketangguhan ya, ketepatan dan dedikasi yang luar biasa bagi prajurit-prajurit terbaik bangsa Indonesia.
Indonesia lewat Kopassus yang didukung penuh oleh PT Pindad telah membuktikan diri sebagai hegemoni, sebagai raja di antara negara-negara ASEAN dengan menjadi juara umum lagi dan lagi. Nah, seperti admin bilang tadi, kalau Kopassus juara itu dunia ini udah nggak wow gitu. Dan udah ya biasa bolak-balik menang, soalnya kalau masalah ini aja kelas dunia banyak yang menang. Nah, yang admin sampaikan gaya elit, prestasi elit, apa yang dikatakan luar biasa? Karena Kopassus ini juara menembak menggunakan senapan dalam negeri buatan Pindad gitu loh. Buatan Senjata Pindad, SS2, auto SS3, yang menjadi pistol G2 juara itu semua tembak buatan tangan-tangan anak ARM, bangsa. gila. Jadi ini cukup membanggakan juga bagi Pindad juga gitu loh. Coba kalian bayangkan, negara tetangga itu, negaranya Tokdalang atau yang lain, mereka beli senapan elit dari luar negeri. Ya, yang bermerek misalkan dari Eropa, dari Belgia, ya kan, dari Amerika Serikat, harganya mahal minta ampun pakai dolar. Tapi setiap acara nembak nggak dapat juara, ente petentang-petenteng doang, nggak ada prestasi. Ya malu bos, sama tentara-tentara kanan kiri kita gitu loh. Senjata impor harga selangit, tapi pas disuruh nembak sasaran malah meleset. Kalau ini kan kita menggunakan made in dalam negeri, ya, senjatanya made in dalam negeri, karya anak bangsa, tapi dalam actionnya ya, dalam actionnya di lapangan, dalam acara tembaknya itu bisa juara gitu loh, bisa mengalahkan yang pakai senjata impor. Maksudnya nggak nyindir siapa-siapa adminnya gitu loh, cuman ngomong fakta aja. Jadi yang dikatakan gaya elit, prestasi elit ya seperti ini. Jangan cuman seragamnya doang yang keren, senjatanya doang yang mahal, tapi pas lomba nembak kalah sama yang pakai produk lokal, kan lucu jadinya. Ini membuktikan bahwa man behind the gun itu lebih penting. Dan kalau gunnya juga bagus kayak buatan Pindad, ya makin gak ada obatnya. Itulah dia ya, Kopassus kembali juara tembak EERM tahun 2025 deh. Nah, kembali mengharumkan lagi ya nama Indonesia. Nah, ini adalah sesuatu kebanggaan bagi Indonesia juga ya guys. So, sampai di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.